Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mafarikate dengan NIM 2409015012020 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Apa tujuan kalimat efektif? Baik, kita ke pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa berbentuk lisan ataupun tulisan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sebuah kalimat efektif ini adalah sebuah kalimat yang tidak membuat pembaca atau pendengar kebingungan. Pesan yang disampaikan ataupun pesan yang dapat ditangkap oleh pembaca ataupun pendengar sama dengan maksud dari penulis. Bisa dipahami ya sampai sini? Lantas apa pentingnya kita belajar kalimat efektif? Tujuannya adalah agar kita bisa menulis ataupun berbicara dengan tepat dan mudah dipahami oleh orang lain. Terdapat beberapa syarat agar suatu kalimat bisa disebut sebagai kalimat efektif. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah kesempurnaan struktur. Suatu kalimat dapat dikatakan memiliki kesempurnaan struktur yang baik jika yang pertama memiliki subjek dan predikat yang jelas. Coba perhatikan contoh berikut ini. Bagi semua mahasiswa perguruan tinggi harus membayar uang kuliah. Apakah kalimat ini memiliki subjek yang jelas? Tidak, karena di depan kalimat ada kata bagi. Membuat kalimat tidak memiliki subjek yang jelas. Seharusnya kalimat efektifnya adalah semua mahasiswa perguruan tinggi harus membayar uang kuliah. Kesempurnaan struktur yang kedua adalah tidak terdapat subjek ganda. Perhatikan contoh berikut ini. Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Pada kalimat ini terdapat dua subjek, yaitu penyusunan laporan itu dan saya. Agar menjadi kalimat yang efektif, maka dalam penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Nah, di sini sudah jelas ya, subjeknya itu cuma satu, yaitu saya. Kemudian kesempurnaan struktur yang ketiga adalah predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya. Mana predikatnya tidak jelas ya. Padahal dalam kesempurnaan struktur yang baik harus ada subjek dan predikat yang jelas, sehingga kalimat efektifnya adalah sekolah kami terletak di depan bioskop Surya. Sekolah kami adalah subjek, terletak adalah predikat, di depan bioskop Surya adalah keterangan tempat. Syarat kalimat efektif yang kedua adalah keparalelan bentuk. Kalimat efektif harus memiliki bentuk paralel, artinya kalau bentuk kalimat yang pertama menggunakan kata benda, maka selanjutnya harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertamanya menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya harus menggunakan kata kerja. Perhatikan contoh berikut ini. Tahap akhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan penyecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kalimat tersebut tidak paralel karena kalimat yang menduduki predikat tidak sama bentuknya. Supaya efektif, predikatnya harus diubah menjadi kata benda semua menjadi kalimat sebagai berikut. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Syarat kalimat efektif yang ketiga adalah kehematan kata. Kalimat efektif harus hemat dalam penggunaan kata. Jangan menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Ada beberapa cara untuk menghemat penggunaan kata, antara lain menghilangkan pengulangan subjek. Perhatikan contoh berikut ini. Karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Jadi penggunaan kata dia diulang 2 kali. Seharusnya cukup 1 kali saja. Karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Kemudian untuk menghemat kata yang kedua itu adalah menghindari kesinoniman dalam kalimat. Perhatikan contoh berikut ini. Sejak dari pagi dia bermenung. Kata sejak dan dari ini adalah sinonim, sehingga penggunaan salah satunya saja sudah cukup. Seharusnya seperti ini: sejak pagi dia bermenung atau dari pagi dia bermenung. Begitu ya. Kemudian untuk menghemat kata yang ketiga adalah memperhatikan kata jamak. Perhatikan contoh berikut ini. Hadirin sekalian dimohon berdiri, sehingga kata hadirin ini sudah bermakna jamak, sehingga tidak perlu menambahkan kata sekalian. Cukup hadirin dimohon berdiri. Begitu ya, penggunaan kata yang berlebihan dapat menyebabkan suatu kalimat menjadi bertele-tele atau terlalu panjang. Makna yang akan disampaikan pun menjadi sulit dipahami oleh orang lain.
Syarat kalimat efektif yang keempat adalah kecermatan penalaran. Dalam kalimat efektif terdapat kecermatan penalaran, artinya harus memerhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbulkan makna ganda. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Dalam kalimat itu, siapakah yang terkenal, mahasiswakah atau perguruan tingginya? Nah, supaya efektif kita bisa membacanya menjadi dua bentuk berikut ini. Mahasiswa terkenal itu menerima hadiah. Jika yang terkenal adalah mahasiswanya, gunakan bentuk ini. Kemudian bentuk yang kedua, mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Gunakan bentuk ini jika yang terkenal adalah perguruan tingginya. Syarat kalimat efektif yang terakhir adalah kelogisan bahasa. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa, artinya ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, waktu dan tepat kami persilahkan. Kalimat ini sering sekali kita dengar ketika MC memberikan kesempatan kepada pengisi acara. Sebenarnya kalimat ini tidak logis. Masa sih waktu dan tempat yang diperkenalkan? Maunya waktu dan tempat mau kemana? Biar tidak salah lagi, yuk kita coba perbaiki. Kalimat yang seharusnya efektif adalah kepada Bapak Lurah kami persilahkan. Pada contoh tersebut, ganti kata waktu dan tempat menjadi subjek berupa orang yang diberikan waktu untuk berbicara, sebagai Bapak Lurah, Bapak Kepala Sekolah, dan lain sebagainya. Silakan merupakan bahasa yang baku ya. Jadi, silahkan tidak usah ditambah H. Oke, sekian dari video saya. Apabila ada kekeliruan atau kekurangan dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita dapat memahaminya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.